Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Afan Ananda Baharsya akan membawakan presentase dengan judul materi yaitu pengolahan limbah B3. Definisi limbah B3. Pengertian. Limbah B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya yang diartikan sebagai buangan yang memiliki sifat dan konsentrasi zat beracun yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. Jenis limbah. Limbah B3 sendiri terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan sumbernya, yaitu sumber tidak spesifik, yaitu bukan berasal dari pengolahan industri. Selanjutnya sumber spesifik berasal dari proses pengolahan industri, dan terakhir adalah sumber lain, yaitu berasal dari sisa buangan produk. Sifat dan klasifikasi limbah B3. Limbah B3 mempunyai sifat dan klasifikasinya sendiri. Yang pertama yaitu mudah menyala atau flammable, di mana limbah yang memiliki sifat mudah terbakar apabila kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya dalam suhu dan tekanan standar. Kemudian beracun atau moderately toxic, di mana limbah yang menyebabkan keracunan bagi makhluk hidup manusia dan hewan melalui kontak pernafasan, kulit maupun mulut. Selanjutnya berbahaya atau harmful, limbah yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan hingga tingkat tertentu. Selanjutnya iritasi atau iritan, limbah yang menimbulkan sensitasi dan peradangan baik pada jaringan kulit maupun sistem pernapasan. Selanjutnya korosif, di mana limbah yang dapat menyebabkan luka pada kulit apabila kontak langsung. Dan terakhir adalah berbahaya bagi lingkungan, yaitu dangerous to the environment. Limbah dengan karakteristik yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan matinya ekosistem sekitarnya. Selanjutnya kita pindah ke metode pengolahan limbah B3. Metode pengolahan limbah B3 sendiri terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, metode pengolahan secara kimia, fisika, metode pengolahan dengan pembakaran atau insinerasi, kemudian biologi, dan terakhir adalah pembuangan limbah B3. Kita mulai dengan pengolahan secara kimia. Yang pertama yaitu stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses mengubah bentuk fisik dan senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu untuk memperkecil dan membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan yaitu semen, kapur, dan bahan termoplastik. Selanjutnya presipitasi, di mana pengurangan bahan-bahan terlarut dengan penambahan senyawa kimia tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Senyawa kimia yang biasa digunakan adalah lime atau batu kapur. Selanjutnya koagulasi dan flokulasi, dengan memisahkan padatan tersuspensi dari cairan jika kecepatan pengendapan secara alami padatan tersebut lambat atau tidak efisien. Proses koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan-polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diampukan. Kemudian kita pindah ke metode pengolahan secara fisika. Yang pertama itu screening. Penyisian terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Penyaringan atau screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Selanjutnya flotasi. Digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau clarification atau pemekatan lumpur endapan, sludge thickening dengan memberikan aliran udara ke atas atau air flotation. Selanjutnya filtrasi. Biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosisnya. Akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Selanjutnya adsorpsi. Dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik misalnya fenol dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan, biasanya menggunakan karbon aktif. Selanjutnya evaporasi. Dilakukan untuk menguapkan pelarut yang tercampur dalam limbah, sehingga pelarut terpisah dan dapat diisolasi kembali.
Evaporasi didasarkan pada sifat pelarut yang memiliki titik didih berbeda dengan senyawa lainnya. Kemudian kita berpindah ke pengolahan secara biologi, yaitu bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Proses bioremediasi dan fitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selanjutnya, metode insenerasi. Insenerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengendalian agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Pengolahan secara insenerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Dan terakhir, metode pembuangan, yaitu sumur injeksi. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam. Di dalam lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di dalam lapisan itu, sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Selanjutnya, kolam penyimpanan. Limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang diperuntukkan khusus bagi limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Landfill. Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus dengan pengamanan tingkat tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill, limbah B3 dimasukkan ke dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landfill harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.